Di sini dalam perjalanan tiba dengan tidak kekurangan apa-apa yang baik dari Tuhan. Terima kasih karena penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Kami percaya Tuhan,
sesuai firman-Mu. Engkau menggenapi perkataan-Mu bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir, berkati setiap kami ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud, punya kehendak yang sempurna untuk kami ada di sini, yaitu untuk kami bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Dan pada waktu kami ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Engkau berkata, kami akan mendapatkan segala yang terbaik daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu menuntun kami ke padang rumput hijau, ke air yang tenang, memberikan kepada kami kepuasan akan dahaga kami, dan memberikan kepada kami jalan keluar pada waktu kami temukan jalan buntu. Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan yang percaya, sama-sama katakan amin. Ya, shalom semuanya. Haleluya, luar biasa ya. Puji Tuhan, ini anak-anak Tuhan yang wajahnya bersuka cita, luar biasa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, baik. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita membaca Alkitab kita. Kita membaca dalam Mazmur 65. Mazmur 65. Mazmur 65, Alkitab Perjanjian Lama. Mazmur 65, kalau yang di handphone, kitab handphone, itu ayat 5. Dalam kurungnya ya, ayat 4. Kalau yang di buku biasa, ayat 4. Tapi kalau di handphone itu ada dalam kurungnya, ayat 5. Ya, itu ya, oke. Udah ketemu, kita mulai dari kalimat satu ayat aja. Dari berbahagialah. Sudah menemukannya, katakan haleluya. Oke, karena ini satu ayat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan nih, tadi mau nanya dulu, waktu kita berapa panjang? Jam 12? Jam 12 selesai semua? Haleluya. Oh, haleluya ya. Bukan sampai sore ya. Sore beda lagi ya. Lanjut lagi. Haleluya. Oke, ya, baik. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu. Nah, kita sudah membaca Bapak Ibu Mazmur 65 ini ayat yang kelima. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur ini, judul di Alkitab kita itu diberi judul perikopnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu nyanyian syukur karena berkat Allah. Ini nyanyian yang ditulis oleh Raja Daud. Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud itu orang yang luar biasa. Dia punya hobinya itu menyanyi dan menyembah Tuhan. Karena dia punya hobinya menyembah Tuhan, dimanapun dia ada, dia selalu ingat, puji Tuhan. Dimanapun dia duduk, dia selalu ingat, puji Tuhan. Baik duduk, berdiri, bahkan mungkin juga saya percaya, waktu dia berlari pun, dia ingat nama Tuhan. Amin. Oh, itu Daud, luar biasa. Amin. Nah, oleh karenanya Daud itu, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, apapun waktu yang dia temukan, selalu dia gunakan waktu untuk nyembah Tuhan. Ingat, Daud itu nyembah Tuhan gak mesti di rumah Tuhan. Dia nyembah Tuhan di bawah pohon, oke. Di pinggir sawah, oke. Waktu gembalain kambing domba, oke. Waktu nangkap singa pun, oke juga. Bayangkan itu, saudaraku ya. Nangkap singa sambil nyanyi, bagaimana rupanya? Coba. Kalau kita mau ketemu singa, nangis dulu waktu. Kalau Daud ketemu singa mah tidak, saudaraku. Dia nggak cengeng, saudaraku. Dia bahkan berkata, saya tangkap janggut singanya, saya cabik-cabik mulutnya, dan bawa pulang dagingnya. Jadi sate. Itu Daud ya, karena Daud itu orang nado, saudaraku. Jadi apapun dimakan, haleluya.
Hebat Daud ya. Sama orang Batak. Ya, haleluya. Oke, nah itu candaan ya. Kakak kali ya. Ada sih Daud orang Manado ya. Ada orang Kalimantan, papa saya. Haleluya. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu, Daud ini hobinya menyanyi. Oleh karena dia hobinya menyanyi, Bapak Ibu lihat tuh judul Alkitab kita. Untuk pemimpin biduan Mazmur nyanyian. Mazmur Daud nyanyian. Itu kan ayat satunya kan bunyinya begitu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Jadi Daud ini sebenarnya saudaraku nyanyinya enggak sengaja amat. Cuma karena dia hobi, waktu dia duduk, Tuhan beri dia nyanyian, dia tulis. Makanya kalau Bapak Ibu baca kitab Mazmur tuh nyanyian Daud tuh ada yang pendek, ada yang setengah pendek, ada yang panjang, ada yang kepanjangan. Mau tahu yang kepanjangan nyanyiannya di mana? Di Mazmur mana? 119. Banyak yang percaya bahwa itu karya Daud. Banyak yang yakin ya. Sekalipun penulisnya tuh banyak penafsiran siapa yang menulis Mazmur 119 itu. Tapi banyak juga yang percaya kalau yang nulisnya Daud. Ya siapalah ya. Tapi yakin begini. Bahwa Daud itu nyanyiannya kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Artinya tergantung gerakan roh Tuhan. Nah, jadi bagi Daud itu karena dia hobi menyanyi, dia bawa catatan. Cuma zaman dulu nggak ada Android. Kalau ada mah dia rekam dulu suaranya. Kayak sekarang kan, haleluya. Nah, coba kalau dulu ada YouTube, Daud bikin YouTuber dari Israel. Haleluya. Cuma dulu nggak ada ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Daud itu tidak pernah berpikir bahwa nyanyian yang dia bikin itu, nyanyian yang dia tulis itu, dia nggak pernah berpikir kalau itu ternyata menjadi kitab suci. Ya, Daud nggak pernah berpikir begitu. Tetapi ribuan tahun kemudian, saudaraku, tulisan Daud itu disimpan. Tuhan pelihara tulisan itu, ada orang yang menemukannya, diedit, disimpan, dan akhirnya dimasukkan dalam kanon Alkitab yang kita temukan seperti hari ini. Tuh, begitu ya ceritanya ya. Nah, makanya kalau di surga nanti saya penasaran mau ketemu orang ini, Daudnya. Bro, lu luar biasa bro. Nyanyian kamu aja bro, jadi kitab suci. Tiap minggu dibaca sama orang Kristen. Dikotbahkan pendeta. Jadi penghiburan bagi ibu-ibu, bagi mak-mak, bagi anak-anak. Semua umur terhibur kalau Daud nyanyi. Haleluya, amin. Jadi anak Tuhan ini menginspirasi kita. Jadi anak Tuhan tuh kalau kita ketemu orang, kehadiran kita harusnya menghibur orang, amin. Jangan bikin kesel orang. Emang iya Pak Pendeta. Kalau gue ketemu teman gue ini, gue kesel, empet rasanya. Haleluya. Di sini nggak ada, di Hong Kong banyak ya. Iya. Tapi Daud, dia tuh jadi penghiburan bagi orang lain. Makanya di Alkitab, Bapak Ibu kalau pernah baca kalimat ini dikatakan, Daud itu seorang pemazmur yang terkenal di Israel. Wih, luar biasa saudaraku ya. Nah, salah satu nyanyian Daud yang kita temukan dalam Mazmur 65 ini. Kita temukan satu ayat khusus yang Pak Adi mau ajak Bapak Ibu renungkan, ayat 5. Bilang begini. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Tuhan maksudnya, Daud ngomong sama Tuhan nih. Yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Haleluya. Berbahagialah orang. Coba tengok kiri kanan, siapa orang? Mana orang? Haleluya. Oke. Jadi puji Tuhan, kita masih orang ya. Haleluya. Haleluya. Semalam kita ada kelompok sel. Kelompok sel itu, lalu waktu pergi itu ngomong-ngomong, saya sambil di motor ngomong-ngomong sama istri begini. Karena kita kayaknya semalam tuh ada firasat begini, kayaknya yang hadir tuh bakalan dikit gitu. Tapi kita ngomong-ngomong sama istri, pokoknya selama masih orang, saya bilang, selama masih orang, kita akan layanin. Kecuali dia udah berubah jadi orang-orangan, maka gua mundur. Pokoknya selama masih orang, akan tetap kita layanin. Mau satu orang, mau dua orang, bener saudaraku, cuma satu orang, tuan rumahnya doang. Ketawa saya semalam saudaraku. Cuma tuan rumahnya doang kelompok itu semalam, nggak ada siapa-siapa.
Haleluya. Jadi, tapi kata mengapa? Selama masih orang, kan orang juga dia ya. Kita tetap layani dia. Saya bilang kecuali dia udah berubah jadi orang-orangan, gue mundur. Karena susah ngelayani orang-orangan ya. Itu ada di sawah. Haleluya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Alkitab mengatakan begini, berbahagialah orang. Nah, kita ketemu orang lagi. Siapa orang? Ini orang, itu orang, semua orang. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Ini ayat luar biasa. Pak Adi temukan ayat ini, saudaraku sekalipun ini ayat pendek bagian A. Mengapa Daud berkata bahwa berbahagialah orang yang engkau Tuhan pilih, yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Ya, oke adik-adik, sementara adik-adik, ya adik-adik lihat ke sini. Oke. Ya. Oke, biarkan iklan lewat saja, nggak apa-apa mereka ya. Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Pak Adi mau ajak saudara untuk merenungkan ini. Betapa ayat ini luar biasa, saudaraku ya. Daud temukan rahasia sehingga dia ucapkan kalimat ini. Maka apa dia bilang? Berbahagialah orang yang engkau pilih. Berarti ada orang yang Tuhan tidak pilih. Itu mengerikan juga buat aku. Iya, kalau berdasarkan ayat ini kan, berbahagialah orang yang engkau pilih. Berarti ada orang yang Tuhan nggak pilih. Berarti kalau hari ini kita ada di retreat ini, kita harus percaya dan mengaminkannya. Tuhan suruh kita mendekat, ada di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Loh, kan kita di sini kan memang mau cari hadirat Tuhan ya. Amin. Bukan untuk jalan-jalan ya kan? Jalan-jalan bonusnya. Haleluya. Amin. Nanti ya waktu istirahat. Haleluya. Nah, jadi kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita dipilih Tuhan untuk mendekat. Amin. Mendekat kemana? Haleluya. Bawa pohon, Pak Pendeta. Bawa pohon. Bukan. Haleluya. Itu film India. Bawa pohon. Muter-muter pohon ya. Mendekat ke pelataran Tuhan. Mendekat dalam hadirat Tuhan. Ini Daud luar biasa, saudaraku. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh. Engkau suruh loh. Berarti kalau kita bisa hari Minggu ingat gereja, Tuhan yang suruh itu. Amin. Bukan kemauan kita. Bersyukurlah kita. Artinya, misalnya begini. Oh, Minggu ya hari ini. Oh, Minggu. Buru-buru mandi. Buru-buru ke gereja. Nah, itu Tuhan suruh tuh. Amin. Bukan laki yang suruh. Bukan bini yang suruh. Bukan mak-mak yang suruh. Bukan. Tuhan suruh kita. Amin. Wah, ini luar biasa, saudaraku ya. Berarti kalau kita tiba-tiba bangun pagi, rindu saat teduh, duduk barang 5 menit, 10 menit, nyanyi nyembah Tuhan, itu Tuhan suruh. Amin. Haleluya. Tuhan suruh, bukan Pak Lurah yang suruh. Tuhan suruh. Amin. Haleluya. Nah, ini luar biasa. Daud mengalami ini karena dia tahu bahwa kalau dirinya rindu memuji Tuhan dimanapun dia berada, dia tahu roh Allah yang ada dalam dirinya yang menyuruh dia. Makanya Daud berkata, ada ayatnya Mazmur, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Amin. Daud tahu kalau roh Allah ada di dalam dirinya, roh Allah itu yang menyuruh dia menyembah Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau ada kerinduan begitu, itu pasti disuruh Tuhan. Amin. Haleluya. Tuh, puji Tuhan ya. Amin ya. Berarti kita ini berbahagia karena Tuhan suruh kita mendekat kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya begini. Pak, apa maksudnya kok Tuhan suruh kita mendekat? Kenapa disuruh mendekat? Amin. Ya. Bersyukur ya, Tuhan suruh kita mendekat sama Tuhan. Amin. Coba Tuhan bilang, sana jauh. Jauh, empet gua lihat lo, empet. Bahaya nggak, saudaraku? Wah, itu alamat itu, saudaraku, bahaya. Ya kan? Tapi kalau Tuhan malah sini nak. Wah, itu tanda berkat, saudaraku. Haleluya. Amin. Jadi, kita kepinginnya disuruh sono atau suruh sini-sini?
Sini dong. Ya, Tuhan bilang sini. Mendekat, nak mendekat. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ini yang mau kita renungkan ya. Haleluya. Yang pertama Bapak Ibu, mengapa dibilang berbahagialah orang yang Tuhan suruh mendekat kepadanya? Mengapa disuruh mendekat? Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Yang pertama, mengapa Tuhan suruh kita mendekat? Untuk dekat di hadiratnya, dekat pada dirinya. Mengapa saudaraku? Yang pertama, agar kita terbiasa mendengarkan suaranya. Amin. Jadi kalau Tuhan suruh kita mendekat, tujuan Tuhan adalah agar kita terbiasa mendengarkan suaranya. Bapak Ibu ingat ayat di kitab Wahyu bilang begini, lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Berarti kalau kita mendengarkan Tuhan mengetuk pintu, artinya Tuhan ingin kita belajar untuk selalu mendengarkan Dia. Nah, Bapak Ibu, ini rumah nih, ini. Pak dikasih contoh. Coba kopendik istri. Coba ketok pintunya. Ketok aja dari situ nggak apa-apa. Ketok ya. Umpama begini. Tapi yang ngetok harusnya kan dari luar. Nah, Bapak Ibu pernah perhatikan lukisan Yesus yang berdiri di pintu? Ada kan? Ada. Coba perhatikan pintunya, ada gagang nggak di situ? Waktu Yesus berdiri itu ada gagang pintunya nggak? Gagang kayak gitu? Bapak Ibu pernah nggak perhatikan lukisan itu? Itu lukisan nggak kebetulan loh, saudaraku. Kenapa yang melukisnya Yesus berdiri di buka pintu, tapi gagang pintunya nggak ada di sebelah Yesus itu. Gagangnya kagak ada, kosong. Pertanyaannya, gagang pintu di mana Pak? Di dalam, saudaraku. Apa artinya? Artinya adalah Yesus berdiri di luar, orang yang punya rumah di dalam. Jadi Tuhan mengetuk dari luar, pintunya dibuka atau tidak tergantung bukan yang di luar, tetapi tergantung yang di dalam. Hebat ya yang melukis itu ya. Pasti dia melukisnya bukan sembarang lukis. Roh Kudus beri dia inspirasi melukisnya model begitu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Yesus mengetuk pintu, dia nggak pakai maksa untuk nerobos masuk. Amin. Dia kalau masuk mesti ketuk dulu. Itu bedanya Tuhan dengan setan. Kalau setan dia nggak pakai ketok, langsung terajang. Tuh. Kenapa begitu setannya? Karena setan itu maling, pencuri. Tuhan bilang pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, untuk merampok. Gedor pintu nggak dibuka, gua dobrak. Itu setan. Tapi Yesus dia ketok, tok. Aku mau masuk. Siapa yang dengar? Mari buka pintu. Tok. Haleluya. Tuh, ketawa dia. Tuh. Yesus mau masuk dalam hidup kita, dia permisi. Tergantung kita. Yang di dalamnya, yang punya rumahnya. Amin. Nah, hari ini kalau Tuhan ketuk pintu hati kita, Tuhan mau kita belajar mendengarkan suaranya waktu mengetuk pintu. Apakah kita mendengar ketukannya atau tidak? Pertanyaannya. Pak, kenapa orang jarang dengar ketukan pintu yang Tuhan ketok? Macam-macam sebabnya. Tadi kan tok. Tuan rumah di dalam. Mengapa dia nggak dengar? Pertama, mungkin dia sibuk di dalam. Lagi masak, lagi karaoke, lagi di WC, lagi di belakang di kebun. Yang jaraknya 1 kilo, halamannya luas. Nggak kedengar di sini kan? Ini gambaran saudaraku. Mengapa anak Tuhan kita sering nggak dengar suara Tuhan? Bukan Tuhan kita nggak ngetuk pintu hati kita. Bukan Tuhan tidak bersuara. Tetapi kita mungkin, pertama, terlalu sibuk. Amin? Sibuk ngerumpi tetangga. Ya kan? Sibuk ngobrol di pos kamling.
sibuk main handphone dari pagi sampai siang sampai malam, ya kan? Tuhan ngetok, kita kagak dengar. Yang kita dengar WA. Ting tung ting tung ting tung. Haleluya. Padahal Tuhan mengetok berkali-kali. Nah, Tuhan Yesus ingin kita belajar mendengarkan suaranya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus datang mendekat. Kata Mazmur tadi, Mazmur 65 ayat 5. Betul? Amin? Jadi untuk mendengarkan suaranya, kita harus datang mendekat. Waktu kita jauh, kita nggak dengar apa-apa. Makin jauh, makin nggak dengar. Jauh lagi, tidak dengar lagi. Makin jauh, hilang. Bukannya nggak dengar. Amin? Nah, oleh karena itu Daud luar biasa ya. Daud bilang, mengapa orang berbahagia kalau Tuhan suruh mendekat? Karena Tuhan punya tujuan. Waktu kita dekat dengan Dia, Tuhan mau kita belajar dengarkan suaranya. Nah, mungkin kita punya Pak. Saya heran ya Pak. Kok ada pendeta ngomong dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Gampang amat ya Pak. Nih, kalau mau dibilang gampang, tidak. Mau dibilang tidak, gampang juga. Tapi bisa nggak orang dengar suara Tuhan? Bisa. Mengapa bisa? Karena Tuhan bisa ngomong. Amin? Kalau patung, bisu. Itu bedanya Tuhan kita dengan patung. Kalau patung, nggak bisa ngomong. Kalau Tuhan, dia ngomong. Pak, tapi saya nggak pernah dengar Pak. Seperti apa suara Tuhan itu, Pak? Nggak pernah dengar. Mau dengar suara Tuhan? Dia akan menggelegar seperti guntur. Gitu. Saudaraku, Tuhan tuh bicara macam-macam cara ya. Nah, bisa nggak Pak dia ngomong di kuping kita? Bisa kalau dia pilih cara itu. Bisa. Bisa nggak Pak dia ngomong di pikiran kita? Bisa kalau dia pilih cara itu. Bisa nggak Pak dia ngomong di hati kita? Bisa. Tergantung Tuhan pilih caranya apa. Tuhan mau kita belajar mendengarkan jenis apa yang kita bisa dengar. Contoh. Ini anak Tuhan, untung dia dengar suara Tuhan. Kalau tidak, tamat riwayatnya. Apa itu Pak? Begini ceritanya. Ini seorang bapak anak Tuhan. Dia sedang jalan di jalan raya. Beneran ini ya, ini bukan dongeng. Bukan dongengnya dongeng drama Korea, bukan. Jadi ini bapak lagi naik motor di sebuah kota. Saya lupa di Jakarta atau di mana kejadiannya. Jadi bapak ini cerita dulu. Saya punya gembala yang cerita ini. Nah, jadi waktu di jalan naik motor, pas sampai di lampu merah. Lampu merah sedang menyala. Nah, Bapak Ibu pernah nggak punya pengalaman? Kita sampai di lampu merah, baru kita seorang yang sampai di situ, sepi, nggak ada yang lain. Pernah kan begitu? Sering kejadian kan? Nah, dia sampai di situ. Jadi baru dia sampai di situ, nggak berapa lama dia baru masih di motor, posisi motor masih hidup. Tiba-tiba dia dengar suara begini. Nah, minggir. Dia pikir apa? Dia abaikan. Ngomong lagi tuh. Nah, minggir. Dia lihat, nggak ada yang ngomong, tapi dia abaikan lagi. Ngomong lagi 3 kali. Nah, minggir. Mungkin Tuhan greget kali ya, udah 3 kali ngomong, kagak dengar. Untung Tuhannya bukan aku. Kalau aku gue ketok. Yang ketiga baru dia minggir. Boro-boro dia minggir karena dia penasaran kenapa sampai 3 kali dia dengar begitu. Minggirlah dia. Belum sampai berapa menit dia minggir. Mobil trailer besar dalam keadaan masih sepi. Itu nyelonconng di lampu merah. Masih lampu merah. Nyelonconng karena mobil itu rem belumnya. Coba kalau dia tak mendengar suara itu. Coba kalau Tuhan membisu sama dia hari itu. Jadi tempe ya. Dilindas tak ya. Hebat nggak Tuhan itu? Jadi betapa pentingnya belajar mendengarkan suaranya. Amin. Hebat kan Tuhan itu? Jadi jangan bilang, mana mungkin Pak Tuhan bisa bicara? Jangan bilang kagak mungkin. Amin. Kita kagak pernah makan jengkol, jangan bilang jengkol kagak ada. Banyak orang makan jengkol, cuma kita doang yang kagak makan. Berarti bukan jengkolnya nggak ada. Kita yang belum pernah makan, kan begitu? Kalau kita belum pernah mendengar suara Tuhan, bukan berarti Tuhan nggak bisa ngomong. Amin. Hanya kita belum mendengarnya atau masih sibuk tadi. Tapi Bapak ini punya pengalaman, kalau dia tidak minggir hari itu, dia nggak bisa cerita ke temannya. Dia kesaksian akhirnya Pak. Dia kesaksian. Gua punya pengalaman bro, kata dia.
Apa itu? Dia cerita di jalan raya, bro. Kalau gua kagak kenal suara Tuhan dari itu, gua kagak bisa ngomong sama lo, bro. Kesaksian. Jadi tempe gua, bro. Oh, istilahnya begitu. Penyet gua, bro. Kenapa? Mobil blong, bro. Coba dah. Toh. Amin. Makanya Daud bilang, benar ayat ini, berbahagialah orang yang Tuhan suruh mendekat untuk mendengarkan suaranya. Amin. Haleluya. Keren kan Tuhan Yesus? Amin. Bilang, Tuhan Yesus, engkau sungguh keren. Haleluya. Amin. Oh, Tuhan kita beda. Kalau patung, lu ngomong 1000 kali, kalau nggak dengar, melotot kayak. Itu patung. Ditoel-toel kagak bergerak, itu patung. Tapi kalau Yesus, halo anakku. Oh, amin. Haleluya. Makanya sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Yang pertama. Yang kedua, ada apa sih, Pak? Mengapa Daud bilang berbahagialah orang Tuhan suruh mendekat dan engkau pilih mendekat ada di pelataranmu? Mengapa Tuhan suruh kita dekat? Yang pertama tadi, untuk kita belajar dengarkan suaranya. Yang kedua, untuk apa Tuhan suruh kita mendekat? Tuhan suruh kita mendekat agar kita selalu dapatkan kekuatan demi kekuatan baru. Katakan amin. Nah, penting. Mengapa penting dekat dengan Tuhan? Karena Tuhan sumber kekuatan. Makanya Daud nyanyi di Mazmur, selalu dia ngomong, engkaulah kekuatan dan mazmurku. Benar nggak ayatnya begitu? Ada kan lagunya? Engkau, apa tuh? Ada lagunya? Kekuatan dan mazmurku. Gunung itu dia. Itu Mazmur itu. Lagu Daud juga, saudaraku. Jadi Daud ini cerita bukan teori, dia pengalaman hari-hari yang dia alami. Bahwa makin dia dekat dengan Tuhan, makin kuat dia. Bapak Ibu, kenapa Daud kuat menghadapi Goliat? Bukan karena Goliat itu lemah, bukan. Bukan, tapi karena Daud yang kuat, bukan karena Goliatnya lemah, bukan. Tahu kan perbedaannya? Mengapa Daud menang lawan Goliat? Bukan karena Goliatnya cengeng, bukan. Goliat, siapa yang berani lawan? Siapa berani lawan? Saul aja gemetar. Hah? Saul aja raja gemetar. Kok bisa anak remaja menang? Kenapa tuh? Ya kan? Saul aja raja yang hebat, punya perisai, punya pedang, punya baju perang. Menghadapi Goliat nangis kan? Bangsa Israel ketakutan, kata Alkitab kan? Tapi anak remaja ini tampil beda, loh. Ya. Dibilang, mana Goliat itu? Mana dia? Mana yang berani dia menghina Allah Israel? Mana? Sini. Maju di saudaraku. Bawa apa? Granat pinjam sama Amerika Serikat. Kagak. Bawa apa dia? Petet, bro. Wah, mana ada orang perang pakai petet? Konyol. Tapi Daud, bukan soal petetnya, bro. Tapi soal kekuatan di dalam tangan Daud. Di balik tangannya ada tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Makanya Daud bilang, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Benar itu. Kok bisa Daud mengalami kekuatan Tuhan? Jawabannya ini, karena dia mendekat. Coba kalau dia menjauh. Jadi ini luar biasa ya ayat ini ya. Makin kita dekat, makin kuat. Makin dekat, makin kuat. Dekat banget, kuat banget. Dekat banget, kuatnya terkalahkan. Makin jauh, makin teler. Jauh lagi, teler. Makin jauh, bukan teler lagi, nyusup. Jadi hidup ini mau nyusup atau mau kuat, mau menang, mau kuat. Maka dekatlah dengan Tuhan, karena Tuhan sumber kekuatan kita. Nah, hebatnya Tuhan tuh begini. Kekuatan itu Tuhan berikan tiap hari, bukan sekali sebulan. Tuhan bilang, nah, kamu perlu kuat? Ya Tuhan. Udahlah cukup gua kasih sebulan sekali baiklah kuatnya. Bukan. Amin. Tiap hari. Amin. Ada kan lagunya? Bertambah-tambahlah. Ya. Bertambah-tambah-tambahlah itu dia ya, maksudnya itu kalimatnya saya jadi blank lagu itu tadi. Ya, jadi kuat itu bertambah-tambah kuatnya, bukan berkurang-kurang. Ya. Jadi makin kuat kita, makin dekat, makin kuat, makin tak terkalahkan. Haleluya. Karena yang berperang kata Tuhan bukan kita. Aku yang berperang,
ganti kamu. Amin. Haleluya. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat. Keren kan ayat ini? Jadi dekat dengan Tuhan, kita makin kuat. Amin. Yang kedua ya, jadi dekat ya. Ya, dekat Prabowo aja orang senang ya. Haleluya. Tiap hari salam tempel sama Prabowo ya. Haleluya. Itu Prabowo. Apalagi Tuhan Yesus. Amin. Ya. Haleluya, karena Dia Bapa kita di surga ya. Jadi makin dekat Tuhan, kita makin kuat. Ya. Yang berikut, ada apa Pak? Kok Tuhan suruh kita, kok disuruh mendekat, dan mendekat? Ada apa? Karena makin dekat Tuhan, tujuan Tuhan adalah agar kita temukan ketenangan. Mazmur 62, Daud lagi tuh ketemu. Pokoknya Mazmur kagak habis-habis Daud melulu lah. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Perhatikan kata hanya. Berarti tidak ada yang lain yang bikin ketenangan kecuali Tuhan seorang. Amin. Hanya loh, hanya. Encim dari Tiongkok datang ke Indonesia. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi dia ngomong hanya itu banyak artinya. Hanya satu, haleluya. Artinya, hanya itu artinya haleluya. Hanya yang kedua, payah. Hanya yang ketiga, lusa bandar. Jadi itu encim-encim, dia nggak bisa bahasa Indonesia, jadi dia hanya. Tapi Tuhan ngerti waktu dia berdoa, hanya, ya haleluya artinya. Oh, mereka tahu ini haleluya. Encim-encim, haleluya ya. Nah, jadi hanya dekat Allah saja. Jadi kalau encim-encim ngomong hanya, artinya haleluya. Hanya, aduh payah. Hanya, itu hanya dekat. hanya. Dia nggak bisa bedakan antara hanya, haleluya. Nggak bisa bedakan. Sama dengan si encim temannya sebelah. Dia nggak bisa bedakan antara sumur dan semut. Jengkol dimasak kecap namanya sumur. Binatang kecil-kecil namanya sumur. Tempat nimba air namanya sumur. Semuanya sama, sumur. Padahal beda antara semur jengkol sama semut. Itu encim-encim dari Tiongkok ya, itu bukan kita. Haleluya. Balik lagi. Jadi hanya dekat Allah saja. Amin. Jadi makanya Daud bilang orang yang disuruh mendekat itu dapatkan ketenangan. Katakan amin. Artinya apa Pak Pendeta? Kalau jauh nggak tenang. Mau bukti? Coba dah jauh dari Tuhan mah nggak usah lama-lama. 3 minggu, 3 bulan, apalagi 3 tahun. Kalau nggak gelisah, sah banget gelisahnya. Ya kan? Kering, kerontang, nggak ada damai, tidur tak nyenyak. Makan tak enak, duduk pun gelisah. Lebih dari orang sakit gigi. Makanya tidak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Karena hanya dekat Allah, aku tenang. Ada lagunya kan? Hanya. Tapi karena yang nyanyinya encim-encim dari Tiongkok, hanya dekat Allah saya, aku tenang. Hanya, dia bisa bedakan antara hanya, sama aja dia mah. Itu encim dari Tiongkok. Haleluya. Kalau encim dari Kelor mah pintar-pintar ya. Haleluya. Oke, jadi hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi dekat dengan Tuhan ternyata kita tenang. Amin. Dunia mau bergelora biasa. Harga turun naik biasa. Pasti ada yang turun. Kelapa pasti turun. Nggak percaya? Kelapa turun. Turun dari pohonnya baru dibawa ke dapur kan? Turun dulu dari pohon, dibawa ke pasar, dari pasar baru bawa ke dapur. Terus dari dapur turun ke WC. Haleluya. Tahu kan turun ke WC? Jangan dibayangin. Haleluya. Itu kelapa kuning. Ketawa dia. Haleluya. Hanya, ya kan?
Nah, jadi hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Luar biasa ya Daud ya. Jadi ingat 3 hal ini. Mengapa Tuhan suruh kita dekat? Yang pertama tadi apa? Belajar dengar suara Tuhan. Yang kedua, kekuatan baru. Yang ketiga, dapatkan ketenangan. Karena Tuhan kita senang memberikan kepada kita berkat ini. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama. Menyala-nyala dan layanilah